Terus aku dicap pada waktu itu ada satu statement di Twitter aku ingat banget, itu ngeselin banget. Aku masih ingat ada sejawatku bilang, gelarnya aja dokter, tapi attitude-nya ternyata aslinya tidak menghargai orang-orang yang mati karena COVID. Wah itu kesel banget aku sama statement itu. Aku ingat itu framingnya jelek itu. Framingnya jelek, dan itu tweetnya viral, dan itu yang ngeluarin dokter di Twitter. Aku masih ingat namanya, Dokter R. Akunnya hilang karena kemarin kena kasus. Kena karma kau kan. Nah jadi pada waktu itu hanya karena aku saat itu ke edukasi, aku waktu itu meeting sama Ivan, terus ke framing, yang mana aku udah ke framing itu aku dihabisin sampai aku di framing bahwa aku tidak menghargai yang mati karena COVID. Oh, disangkutin. Gara-gara ini orang-orang kayak kamu nih dokter, tapi gara kamu malah mengajari orang nongkrong, kamu tidak menghargai yang mati karena COVID. Wah buset, itu framingnya aku bingung tuh balasnya gimana. Sistematis kan framingnya. Ya framingnya, bayangin kamu tuh duduk, ya nongkrong bertiga minum, terus ada Ivan sama timnya seneng-seneng, terus tiba-tiba pagi-pagi kamu di framing, orang kayak kamu itu dokter nongkrong, itu kamu tidak menghargai orang yang mati karena COVID. Buset, aku tuh gak ada menghujat orang yang wafat karena COVID, aku berbela-sungkawa karena COVID. Tapi kan masa kita at the end tuh kita harus menghadapi virus itu. Terus 2021 kesel kan, 2021 aku masih ingat. Orang melakukan apa yang melakuin. Persis coy. Persis, 4 kali lebih parah. Dan at the end adalah ada yang mention, loh kok semua jadi Tirta Holiwing semua. Nah kan, terus akhirnya di 2025 orang melakukan apa yang kulakuin, olahraga. Nih asal buat kalian tahu kenapa aku olahraga. Ini adalah counter opini dari 2020. Aku masih konsisten mengedukasi dan kalau kata Pak D, walk the talk, not only talk the talk. Itu bener, karena dari 2020 solusiku adalah makan, olahraga, masker, dan aku lakuin sampai 2025. Jadi bener, kalau disebut sistematis, aku sempat dongkol saat itu karena 2 hari 2 malam remuk, terus financeku tuh hancur, tuh hancur. Jadi selama 2021 sampai 2022 itu aku super bleeding. Jadi ini yang gua rasa teman-teman nggak tahu, dan ini nggak cuma terjadi sama dokter Tirta. Mungkin dokter Tirta yang terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri banyak dokter yang punya bisnis lain. Jadi ketika dia keluarin opini tentang COVID, virologis tuh ada yang terkenal, virologis top, bisnis lainnya dihancurin dari belakang. Dengan cara tadi, misalnya dia punya, kalau dokter Tirta ada brand deal kan, dia punya bisnis lain dihancurin pakai cara yang lain. Mereka tuh punya caranya untuk lakukan ini secara sistematis. Jadi kalau orang keuangannya dijepit dan dari depan cancel culture-nya dijepit, pasti nyerah kan akhirnya. Iya. Bahkan lu waktu itu sempat diem juga kan akhirnya. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Karena saat itu tuh, wah itu benar sesuatu yang kalian gak akan mau rasain karena tiap hari baca komen tuh gak enak. Padahal aku tuh hanya mengedukasikan, intinya gini, kamu tuh gak akan bisa menghindari COVID ini. Iya. Ya kan gak bisa. Dia bukan bilang gak ada virusnya kok, ada.